Untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Global Markets Bank Permata. Apa pergerakan rupiah hari ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi, Mbak Ois. Mas Joshua, ini percepatan tapering The Fed sudah dimulai. Seberapa kuat daya tahan rupiah menghadapinya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat pengumumannya kan sudah di FOMC bulan Desember yang lalu ya. Tapi memang kita melihat bahwa pasar sentimen dari tapering ini cukup mempengaruhi pergerakan di pasar Amerika Serikat tadi malam, di mana ditunjukkan bahwa dolar indeks ya kinerja dari dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama cenderung menguat, dan ini juga ditopang oleh peningkatan dari US Treasury yield ya, kenaikan US Treasury sebesar 12 basis point. Sehingga makanya kita melihat bahwa di pembukaan hari ini rupiah dibuka cenderung melemah ya, sekitar 30 poin. Sekarang udah diperdagangkan di 14.295 per dolarnya. Dan tentunya meskipun tadi ada percepatan dari tapering, tapi saya pikir memang pasar sudah mulai mengantisipasinya sebenarnya di bulan Desember yang lalu. Dan yang mungkin pasar cukup concern adalah momentum kenaikan suku bunga The Fed ya, di mana kalau kita lihat dari dot plots-nya di bulan Desember yang lalu bahwa The Fed setelah tapering berakhir di bulan Maret ini kenaikan suku bunganya itu akan diperkirakan mulai terjadi di bulan Juni, September, dan Desember, sehingga mungkin momentum nanti pada saat akhir tapering hingga kenaikan suku bunga The Fed yang pertama kali itu tentunya akan terus menjadi momentum, di mana menjadi salah satu faktor yang akan diperhatikan oleh pelaku pasar global. Lalu kalau kita melihat kemudian artinya dari data global ada dari Amerika Serikat, tapi di dalam negeri juga ada data-data yang bisa dipakai untuk mempengaruhi pergerakan rupiah. Data PMI Manufaktur Indonesia ini sudah berada di posisi 53,5, kemudian ini sebetulnya melambat tapi masih tetap di atas level ekspansif 50. Kalau dari data domestik ini seperti apa, Mas Joshua? Iya, saya pikir memang sekalipun memang agak melemah ya, turun sedikit dibandingkan dengan PMI manufaktur bulan November, tapi secara umum 4 bulan berturut-turut ya setelah setelah kita mengalami kontraksi kembali pada saat penyebaran Delta varian, ini PMI Manufacturing Indonesia sudah masuk dalam fase yang ekspansif ya, sehingga ini juga memberi sinyal bahwa dari sisi aktivitas produksi ya, sektor-sektor produksi khususnya manufaktur ini cenderung meningkat ya, akibat adanya permintaan yang meningkat juga, dan juga kebutuhan terhadap permodalan dan juga tenaga kerja juga meningkat, sehingga ini saya pikir ini menjadi salah satu hal yang faktor positif ya, selain juga kemarin ada data inflasi yang juga masih relatif terkendali, tapi dengan kondisi PMI manufacturing yang juga cukup positif dan juga inflasi yang terkendali, dan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi pun juga kita perkirakan di kuartal keempat yang lalu lebih baik dibandingkan kuartal 3, sehingga ini pun juga kita pikir akan menjadi bantalan ya untuk bisa membatasi efek ataupun sentimen yang ditimbulkan dari tapering dan juga normalisasi kebijakan The Fed di tahun ini. Mas Joshua, kalau kita bicara soal capital inflow di domestik, seperti apa pergerakannya? Iya, memang kalau kita lihat di sepanjang tahun lalu di pasar saham masih mencatatkan net inflows ya, tapi di sisi lainnya kepemilikan investor asing ini cenderung menurun ya sepanjang tahun 2021, dan ini pun juga sangat dipengaruhi oleh percepatan sentimen dari tapering dan juga percepatan dari ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed di tahun ini. Tapi kita melihat bahwa kepemilikan investor asing terhadap obligasi pemerintah Indonesia saat ini sudah di bawah 20% ya, artinya sebenarnya sudah cukup rendah. Dan di sisi lainnya kita melihat bahwa dari sisi yield difference ya ataupun policy rate differentialnya, Indonesia masih relatif cukup menarik ya sebenarnya ya, dibandingkan dengan yield obligasi yang ditawarkan di negara berkembang, sehingga saya pikir ini menjadi salah satu daya tarik buat investor asing khususnya di pasar obligasi, karena kalau kita melihat di pasar saham kita melihat bahwa masih akan terjadi net inflows ya di tahun ini ya, dengan mempertimbangkan bahwa
beberapa sektor seperti tadi teknologi ataupun pertambangan ini masih cukup positif sampai dengan first half tahun ini, tapi kita melihat bahwa di pasar obligasinya ini untuk bisa mempertahankan stabilitas rupiah memang perlu pemerintah dan juga otoritas perlu mendorong tadi iklim investasi, khususnya bagaimana menarik minat investor di pasar obligasi, sehingga pada tahun ini kita berharap bahwa tidak terjadi penurunan yang berlanjut ya dari 2020-2021, sehingga kita berharap bahwa di 2022 ini investor asing sudah mulai kembali masuk ke pasar obligasi pemerintah Indonesia. Baik, Mas Joshua, kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sudah memprediksi di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi nasional ini di level 3,7%. Seperti apa analisa Anda? Ya, saya pikir memang itu sudah inline dengan ekspektasi kami juga ya, bahwa tahun 2021 memang pemulihannya agak terhambat ya akibat adanya varian Delta. Sehingga memang dari awal pun juga kita memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di full year tahun 2021 ini memang masih berkisar di 3,6-3,7% ya, dan dan kita akan melihat bahwa di full year tahun ini semestinya apabila Omicron varian ini bisa kita contain dengan baik dan juga akselerasi pemulihan ekonomi terus berlanjut, mestinya pertumbuhan ekonomi di tahun ini pun juga akan mendekati ke arah 5% ya, sehingga ini pun yang kita katakan tadi adalah menjadi salah satu driver ataupun penopang dari penguatan di pasar keuangan domestik, baik di saham ataupun di pasar obligasi. Artinya optimisme pemulihan ekonomi di masa pandemi ini cukup penting ya, Mas Joshua ya. Lalu bagaimana dengan pergerakan pasar, maksud kami rupiah terhadap sejumlah mata uang di Asia? Iya, memang kalau kita lihat secara umum di perdagangan penutupan perdagangan kemarin, memang rupiah cenderung selain melemah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, tapi juga melemah terhadap mata uang utama dan sebagian juga terhadap mata uang di Asia ya, karena kalau kita lihat di perdagangan kemarin ya rupiah bersama mata uang Asia lainnya memang cenderung melemah ya, tapi terhadap Chinese renminbi dan juga Thailand baht kita juga relatif agak melemah ya. Jadi artinya kita mungkin dari perdagangan kemarin itu rupiah cenderung agak menguat sedikit terhadap Japanese yen dan juga Malaysian ringgit ya. Tapi overall ini masih tentunya fundamental ekonomi Indonesia lah yang akan menopang ke depannya pergerakan ataupun stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang utama dan juga terhadap mata uang di Asia seperti itu. Baik, terakhir Mas Joshua, sentimen apa saja yang sekiranya bisa mendongkrak kinerja rupiah pada pekan ini? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa data inflasi dan PMI manufacturing sebenarnya ini mestinya harus bisa menopang ya, dan selain itu juga kemarin kita mendengar bahwa Kementerian Keuangan melaporkan bahwa defisit APBN 2021 relatif lebih rendah dari target APBN ya. Jadi itu pun juga mestinya menjadi penopang, dan apalagi di tahun ini pun juga defisit fiskal pun juga diperkirakan akan terus menurun. Selain itu juga dari sisi eksternalnya tentunya kita masih berharap bahwa sentimen positif itu akan datang dari beberapa kajian awal dari penelitian awal ya, terkait dengan Omicron varian ini yang diperkirakan tidak akan separah varian Delta, sehingga itu akan membangun optimisme. Dan selain itu juga ada beberapa data di akhir pekan ini ya, ada non-farm payroll dan juga unemployment rate yang tentunya kalau ini missing expectation dari pasar, tentunya ini bisa menopang rupiah ya, dan juga mata uang Asia lainnya, karena tentunya dengan ekspektasi saat ini memang untuk non-farm payroll dan juga tingkat pengangguran memang lebih baik dari bulan sebelumnya, sehingga tentunya ini akan sedikit membatasi penguatan rupiah sampai dengan akhir pekan ini. Baik, terima kasih Mas Joshua atas informasinya. Pemirsa, demikian Chief Economist Bank Permata Joshua Pardede.